Halo ngetemer, balik lagi di channel Ngetem Dulu. Hari ini gue mulai perjalanan dari Ragunan. Matahari baru naik, jalanan masih nyari ritmenya. Nggak buru-buru, nggak terlalu sepi juga. Dari satu bus ke bus lain, gue lewatin jalur yang mungkin lo kenal, tapi belum tentu lo perhatiin. Dari jalanan sunyi penuh pepohonan sampai stasiun yang sibuk kayak mimpi jam 6 pagi, ini adalah cerita 3 rute Transjakarta. Tapi lebih dari sekedar transportasi, ini soal orang-orang yang naik dan tempat yang dilewatin, dan juga kota yang pelan-pelan mulai berubah. Ada keseruan apa hari ini? Sebelum kita lanjut, kita ngetem dulu. Oke guys, hari ini kita mau ke arah UI dulu. Habis itu kita bakal lanjut ke arah Manggarai. Karena Manggarai salah satu stasiun yang menurut gue punya banyak cerita. Oke, kita jalan dulu ya. Jam 9 pagi di Ragunan, terminalnya belum terlalu padat, tapi udaranya udah mulai gerah, tanda Jakarta siap kerja lagi. Gue naik 7E jurusan Ragunan Kampung Rambutan, rute yang mungkin gak populer tapi penting, karena sebelum menuju kampus besar dan stasiun besar lo harus lewatin jalan-jalan kecil yang kadang dilupain sejarah. Bus mulai bergerak lewat jalan RM Harsono. Namanya diambil dari Raden Mas Harsono, tokoh penting pertanian Indonesia. Dulunya ini bagian dari komplek besar Kebun Raya Ragunan, sebelum jadi pusat perkantoran dan kebun binatang. Tapi atmosfernya masih sisa pohon-pohon tinggi, pagar-pagar institusi negara, dan suara burung yang sesekali nyelonong ke jendela bus. Di kiri lo bisa lihat gerbang Kementan dan gedung Bulog. Simbol-simbol birokrasi pangan yang dari dulu sampai sekarang tetap berdiri, walau nasi kadang tetap mahal. Lalu bus belok ke Ampera Raya, nama jalan yang ngingetin kita ke peristiwa Ampera, amanat penderitaan rakyat, yang jadi semangat politik tahun 60-an. Di sekitar sinilah sejarah Jakarta Selatan tumbuh, dari perumahan pejabat zaman Orde Baru sampai toko mebel yang udah buka sejak tahun 70-an. Gue turun di halte Ampera 1, bukan halte besar tapi cukup buat nunggu masa depan. Di sini gue nunggu bus D21. Bus D21 datang, isinya nggak banyak. Rute ini kayak jalur alternatif buat yang udah capek sama keramaian. Bus ini mulai jalan melewati Pejaten, kawasan yang dulu dikenal sebagai daerah perkebunan. Ada sumber yang menghubungkan nama Pejaten dengan keberadaan pohon jati dan aktivitas pertanian di masa lalu. Namun sekarang jadi perumahan padat dan swalayan. Next stop, Seberang University Pasar Minggu. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Lenteng Agung mulai mendekat. Namanya unik, berasal dari kata lenteng atau alat sabit dan agung atau besar. Karena dulu wilayah ini penuh ladang, jalur ini juga dilewati rel kereta pertama di Indonesia dari Batavia ke Buitenzorg atau Bogor.
Jadi tiap kali lo lewat sini sebenarnya lo lagi numpang di jalur tua yang pernah menghubungkan dua pusat pemerintahan kolonial. Bus terus jalan masuk ke kawasan Universitas Indonesia. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Dari toko ban dan bengkel jadi hutan dan danau. Ini bukan cuma kampus, tapi juga ruang jeda. Lo bisa ngerasa waktu di sini kayak melambat. Bukan karena sinyal jelek, tapi karena tempat ini ngajak lo diem sejenak. Gue turun lalu jalan sebentar sebelum lanjut ke Manggarai. Gue tarik napas dulu, karena perjalanan yang baik bukan cuma soal tujuan, tapi juga soal napas yang lo tarik di tengah jalan. Oke guys, kita udah ada di halte UI. Sekarang kita mau naik bis yang ini, jurusan stasiun Manggarai. Let's go. Untuk ke stasiun Manggarai kita harus naik Transjakarta 4B. Jurusan Universitas Indonesia, stasiun Manggarai. Rute ini menarik karena diam-diam dia nyambungin sisi selatan kota dengan titik-titik sosial yang penting. Pasar bus ini luas, bisa diisi karyawan yang berangkat dari Depok ke Jakarta, mahasiswa yang mau menuju kampus lain, bude-bude yang mau ke pasar, atau pakde pensiunan yang ke koperasi buat ambil gaji. Kalau lo perhatiin, isi bus di jam segini isinya tuh berlapis. Ada karyawan yang tidur di kursi pojok sambil nenteng Tupperware, ada mahasiswa yang buka catatan sambil dengerin lagu di satu kuping. Ada bude yang bawa kantong kresek hitam penuh sayuran dan bisik-bisik obrolan pasar. Dan mungkin ada pakde pensiunan duduk tenang di dekat pintu, gak banyak gerak tapi mukanya lega. Hari ini dia ke koperasi buat ambil gaji, gak banyak tapi cukup buat beli kopi saset dan roti tawar buat cucunya. Bus ini bukan cuma alat transportasi tapi kapsul waktu, isinya orang-orang yang hidup gak viral tapi nyata. Bus jalan dari Lenteng Agung, ngelewatin rel kereta, pemukiman padat, sampai masuk ke Pasar Minggu. Dulu dikenal sebagai pusat sayur mayur dari selatan, yang udah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pasar ini bukan cuma tempat belanja, tapi juga tempat hidup, gosip, dan negosiasi keras dari tangan ke tangan. Lanjut, bus melewati Taman Makam Pahlawan Kalibata, dibuka tahun 1953. Makam ini adalah tempat peristirahatan para pejuang Republik. Dari luar hanya deretan nisan dan pagar besi, tapi setiap lewat sini lo diingatkan, ada yang mengorbankan waktu dan nyawa agar kita bisa duduk nyaman di kursi bus hari ini. Bus terus masuk ke wilayah Tebet. Dulu dikenal sebagai daerah rawa, sekarang jadi pemukiman megah yang rame sama anak-anak muda dan warung kopi. Ada nostalgia dan gentrifikasi berdampingan di sini. Pas ngelewatin Kalibata dan Tebet, suara kota berubah. Klakson jadi lebih sering, motor mulai nyalip kiri kanan,
Dan kota kayak ngingetin lo, waktu nggak bisa ditunda. Tapi bahkan di tengah itu semua ada detik-detik kecil yang tenang. Seorang bapak yang nyuapin anak di halte, tukang parkir lagi ngopi sambil nyanyi pelan, penjual gorengan nunggu pembeli, walaupun panas udah mulai gila-gilaan. Jakarta mungkin bising, tapi kalau lo dengerin bener-bener, kota ini punya ritme yang bisa lo temuin asal lo sabar. Gue turun di Manggarai, siang makin panas, tapi suasananya justru tenang. Orang-orang lalu lalang, ada yang buru-buru ke stasiun, ada yang santai ngopi di pinggir halte. Di depan sana berdiri stasiun Manggarai, dibuat sejak 1918. Dulu pusat logistik kolonial, sekarang jadi simpul ribuan perjalanan tiap hari. Tapi hari ini gue cuma lihat bapak-bapak duduk di bawah pohon, nggak ngapa-ngapain, nggak ngobrol, cuma duduk kayak lagi nunggu waktu lewat. Tempat ini kelihatan sibuk, tapi nyimpen banyak ruang jeda. Dan kadang dari Ragunan ke Manggarai yang lo dapet bukan cuma akhir rute, tapi momen pelan yang jarang lo temuin di kota secepat ini. Perjalanan ini berakhir di Manggarai, tapi yang gue bawa pulang bukan cuma footage atau tiket e-money, tapi potongan-potongan kota yang sering kita lewati tanpa sadar. Wajah-wajah lelah tapi sabar, jalanan yang dulu sunyi sekarang padat, makam pahlawan di tengah gedung apartemen, dan bus kecil yang nyambungin semua itu. Kadang lo gak butuh jalan jauh buat dapet cerita, karena bahkan dari Ragunan ke Manggarai lo bisa ketemu banyak hal yang layak diceritain. Itu dia cerita hari ini Ngetemer, karena di balik perjalanan panjang selalu ada cerita yang layak didengar. Jangan lupa like, komen, subscribe biar gak ketinggalan ngetem bareng minggu depan. Sampai jumpa di terminal selanjutnya, gue pamit, ngetem dulu.